Saya tertipu sama orang yang sudah saya anggap orang tua. Berapa besar? 500 sampai 1 lah. 500 juta Iya. sampai 1 miliar. Kenapa saya ketipunya gini? Itu saya anggap, udah saya ngomong kasarnya aja lah. Itu dukun. Siapa dukun? Coach kasih solusi. Jadi gini Coach, saya tertipu sama orang yang sudah saya anggap orang tua. Jadi awal pertamanya itu dari kakak ipar saya. Kenal kakak ipar saya kan karena ibu saya sakit-sakitan waktu itu. Berjalan waktu orang itu sering datang ke rumah kakak ipar saya. Kebetulan kan orang tua saya kan ikut kakak ipar saya juga satu rumah. Sering ke situ ya ada pengajian atau apa. Kalau sayanya nggak pernah tertarik hal-hal seperti itu. Kena tipu itu maksudnya apa? Berapa besar? Kena tipu itu perjalanannya. Jadi orang ini udah kenal lama. Uang? Iya, uang. Berapa besar? Kalau dihitung-hitung bisa antara sekitar 700 sampai 500 sampai 1 lah. Itu kalau memang dihitung persis. 500 juta iya. Sampai 1 miliar. Iya. Jadi ceritanya pada waktu yang sama atau beberapa kali? Pada waktu yang sama. Oh, dalam jangka waktu antara 4 sampai 5 bulan. Oke, jadi beberapa kali. Jadi kenapa saya ketipunya gini? Itu saya anggap, udah saya ngomong kasarnya aja lah. Itu dukun. Siapa dukun? Ya itu yang saya anggap orang tua itu. Oke. Itu. Jadi orang tua itu suruh ikut dia apa-apa lah. Ada orang tukang yang datang ke dia. Pas kebetulan saya juga ada di sana. Dia minta dibantu untuk supaya jadi mandor. Saya kenal sama salah satu developer yang lumayan besar. Dia tidak pakai kontraktor, langsung ke mandor, langsung ke pekerja agar irit lah. Saya kenalkan lah, karena kenapa saya mau ngasih dia peluang atau membantu dia, karena saya dulu juga dibantu sama orang yang nggak kenal sama sekali, berani minjemin duit atau apa. Jadi saya pengennya gantian lah. Sebenarnya proyek itu sudah ada pekerja semua, karena si ownernya, tangan kanan ownernya ini kenal sama saya dekat, nggak enak lah, nggak dikasih lah, ngekat orang. Saya waktu itu bilang, saya nggak minta apapun, yang penting jaga nama baik saya. Kalau kamu butuh bantuan atau apa, saya siap. Ngomong aja. Pas mau hari H mulai kerja, orangnya ini tidak bisa dihubungin. Tapi uang udah dibawa? Bukan. Jadi ya udah, namanya saya terpaksa masuk. Oke. Terpaksa masuk. Saya sebelumnya kan tidak biasa di proyek massal, pribadi-pribadi. Nah sama si A ini, yang saya anggap dikunin tadi, ya udah kamu, ini proyek saya pegang, kamu ngurusin luar, ini tak urusin. Otomatis kan dari dia, ya udahlah, kayak udah kenal 13 tahun lah, percaya aja. Karena dari dia ngomong, katanya pernah pengalaman juga di proyek ngerjain di bla 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 kan gitu kan. Nah, pas berjalan waktu, dia kan nggak punya tukang, memang nggak pernah kalau selama 13 tahun nggak pernah ke proyek. Tapi dia punya kenalan mandor-mandor. Nah kebetulan mandor ini saya juga kenal. Orangnya itu brengsek lah. Dianya itu kerjanya nggak bener. Nah, terus loh kok orang ini yang dibawa? Saya terus bilang ke si A ini, Pak, kalau si ini yang ngerjain ini pasti nggak akan beres. Kalau pengalaman saya di proyek itu, kalau sekali nggak beres, kedepannya walaupun mau dikasih besar apapun pasti dia akan nggak beres. Dia tanggung jawab. Ya udah kan. Nah dia jalan, saya kan nggak pernah ke proyek. Sekarang dari 5 unit tahu-tahu ngambil 40 unit, 40 atau 45. Sekarang dengan 45 unit rumah, berarti ratusan orang dong, Pak, pekerja. Sekarang kan duit dari saya, tiap minggu, 2 minggu sekali, untuk bayar anak-anak. Kenapa kok bisa langsung ngambil ratusan tanpa 40-an persetujuan? Nah, memang itu persetujuan saya, karena saya itu saking percayanya, memang dia itu, kalau saya merenung sekarang itu, dia itu ngomong itu udah nggak bener, ya nggak tahu kenapa saya masih percaya terus. Ternyata uang yang dari saya untuk anak-anak pekerja ini nggak dibayarkan. Tapi yang saya anehnya, kenapa orang-orang masih nurut yang bekerja ini? Ya memang nggak tahu, kalau orang Jawa bilang itu disirep mungkin ya. Apakah ada yang nggak kena kesirep jadi kerjaan rada malas atau apa? Tapi kan namanya orang kan butuh makan, Pak. Nggak dibayar sampai berapa bulan, barulah saya tahu loh. Kan saya kan ngecek progres. Saya karena hubungan sama kantor duit memang langsung ke saya. Loh ini pekerjaan segini progresnya kok nggak ada. Baru ketahuan.
Tapi saya benar-benar udah habis. Itu loh. Prosesnya berapa lama itu? Pengerjaannya? Sejak dari mulai diberi pekerjaan sampai kemudian? Saya sadarnya itu sekitar 3 bulan. Oke. Totalnya jadi sekitar 700 sampai Iya. 1 itu miliar. saya ngitung kasar aja, saya udah saking malesnya. Karena saya backgroundnya dulu juga dari kulit, benar-benar mulai nol, nggak pernah digaji orang, nggak pernah makan sampai 3 hari. Jadi tahulah rasanya orang, Mas, anak saya butuh bayar sekolah, butuh jajan, minta tolong. Nah, siapa itu yang minta tolong? Waktu itu yang pekerjaan yang di masa, kan saya walaupun kadang ke proyek, kan si namanya A ini kenalkan saya ngurusin orang kantor kan, urusan kantor kan, bukan di lapangan kan. Jadi saya untuk di lapangan, tapi kan orang-orang kita kan namanya di proyek kan pasti ngobrol lah, kadang istirahat kenapa ini gini kenapa. Tapi nggak pernah ada omongan bahwasanya kita nggak digaji pas awal-awal itu. Cuma kasbon boleh nggak? Kayak gitu kan, kita anakku pengen jajan nih, istriku sakit nih, ya kita kan gak enak kasih gitu. Sampai pas saya tahu saya udah habis-habisan proyek yang luar ini hasil proyek luar buat nutup situ, nah barulah saya tahu, waduh, udah mulai habis. Alat-alat dari motor, semua alat kerja semua dibawain sama orang-orang kerja gitu. Karena mereka nggak dibayar. Iya, saya nggak nyampe. Dan dirimu yang harus bertanggung jawab. Nah, sama saya gini, saya udah bener-bener habis waktu itu. Saya juga udah bilang, sekarang gini, saya sampai di fitnah, saya bawa kabur uang ratusan juta. Ya saya malah ketawa. Gini, sekarang simpelnya gini, kalau memang orang bawa kabur uang ratusan juta, nomor handphone nggak bakal aktif. Nggak usah ngomong ratusan juta lah, jutaan. Berjalan waktu kan saya kan ada pinjol-pinjol ini Pak. Karena kan mulai baru lagi, bener-bener mulai nol, alat udah nggak ada. Berarti kan saya butuh beli alat-alat yang kemarin orang yang tak suruh ini kan mau nggak mau saya bayar kan. Alhamdulillah sih dari Maret 2024 itu alhamdulillah kerjaan lancar. Tapi pas waktu Januari, karena saya nggak terbiasa untuk utang, apalagi pinjol pun saya terpaksa juga nggak hura-hura, sampai saya berpikir ngelanggar agama. Tapi ya mau gimana lagi, ini saya buat bayar orang, keringat orang. Setiap saya ada pikiran, wah ini alhamdulillah 2 bulan lagi proyek ini bisa ngelunasi pinjol. Tahu-tahu hilang. Proyeknya hilang. Padahal itu udah oke deal, udah ada yang DP, tahu-tahu nggak ada kabar. Sampai kan saya kan punya anak buah sendiri, anak-anak sempat nganggur kan, saya kan ngasih makan atau pinjem lagi, yang harusnya tinggal dikit kan nambah lagi kan begitu. Dan yang paling anehnya lagi, kurang lebih 3 atau sebulan yang lalu, saya mengimpi dengan si A itu. Besoknya atau selang berapa hari, nggak sampai seminggu, perut saya setiap habis asar, itu kayak dicengkrem sampai maghrib. Tapi kalau seandainya ya sedikit banyak saya masih ada ngaji lah habis maghrib, itu mulai rada kurang. Alhamdulillah saya nggak pernah berani cerita ke siapapun, kecuali baru seminggu kemarin lah sama orang tua terpaksa. Karena orang tua cerita ke saya, kok saya selalu berdoa buat kamu kok. Saya suruh pulang ke timur. Ada apa kamu? Suruh pulang ke timur? Maksudnya ke kampung. Oke. Ya saya terpaksa cerita. Yang Mas harapkan dari saya apa? Aku udah paham ceritanya. Ya, benar. Yang harapkan dari bapaknya, pertanyaannya, kenapa kok setiap saya ada pikiran untuk lunasin pinjol seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah keridhaan istri itu akan mempengaruhi? Karena istri saya di setiap saya nganggur seminggu 2 minggu pasti istri saya bilang, udahlah kamu kerja di kantoran lagi. Tapi setiap saya ngelamar dulu udah 2 kali, saya pasti ada proyek barengan pada saat saya interview. Berarti saya dari pengalaman ini saya memang di rezeki saya mungkinan dari proyek. Nah yang saya herani seperti itu. Yang terakhir ya ini proyek tahu-tahu nggak ada, kayak sampai anak buah itu ngerasa semua. Saya juga bingung, saya nggak pernah ada itu. Tapi kalau saya suruh kayak gitu-gituan lagi, saya udah nggak mau, udah capek. Kayak gitu-gituan tuh apa? Maksudnya ibaratnya suruh kenal dukun lagi, kalau orang Jawa bilang itu orang pinter lah. Karena saya udah, walaupun memang kemarin-kemarin saya nggak pernah belajar hal gitu, kayak pengennya itu gimana sih hidup itu yang benar.
diulangi lagi pertanyaannya karena jujur aku rada kesulitan memahami kisahmu. Ya, karena mungkin timelinenya maju mundur sama ada figur-figur yang saya nggak paham yang muncul dalam cerita itu. Tapi boleh nggak dijadikan supaya kita bisa, kalau memang peruntukannya adalah saya bisa membantu jenengan, ya pertanyaannya secara lugas itu apa supaya kita bisa bahas. Dan saya mau nanya dulu, ini cuman ingin tahu ya, kalau ke dokter 1 kita dapat opini, terus ke dokter 2 gitu ya. Itu namanya second opinion. Dirimu nih di sini untuk dapat second opinion supaya bisa lebih mendapatkan pembenaran, atau siap benar-benar mendengar apapun yang saya ingin sampaikan? Siap. Benar ya? Apapun. Oke, jadi apa yang mau ditanya? Silahkan. Kenapa di setiap saya pengen ada ngelunasin pinjol, karena saya utang pinjol kan banyak juga. Berapa? 16 titik. Totalnya 16 pinjol? Totalnya 60-an. 60 juta. Kenapa setiap saya pengen ada niatan ngelunasin, proyek itu berhenti terus? Yang apakah seperti gimana caranya menghilangkan mitos-mitos seperti itu? Apakah memang seperti itu? Satu-satu kita urai ya. Kan pertanyaanmu, kenapa setiap kali mau melunasi pinjol ada pikiran? Iya kan? Terus kayak pekerjaannya batal gitu ya? Iya. Jawaban sejujur-jujurnya nggak tahu. Saya nggak tahu. Kenapa? Karena gini, kalau dirimu coba kaitkan hubungan spiritualnya, apakah ada? Bisa jadi. Karena saya memahami bahwa di dalam hidup kita ini ada yang tampak dan ada yang nggak tampak. Paham ya? Dan iblis itu berjanji bahwa saya akan mengganggu makhlukmu ya Allah, yang namanya manusia ini, jenengan, saya, di mana coba? Di jalan yang lurus. Dia berjanji, dia berkomitmen untuk mengganggu kita di jalan yang lurus. Jadi kalau kita udah di jalan yang bengkok, kira-kira diganggu nggak? Nggak terlalu. Mungkin masih diganggu. Tapi yang udah pasti diganggu itu yang di jalan yang lurus. Komitmen untuk bisa melunasi itu komitmen baik. Ya tentu yang jadi pertanyaan, dulu kenapa memulai, dan kalau kita lihat episode itu banyak juga yang harus diurai. Tapi bisa jadi waktunya nggak cukup. Jadi nomor 1, kalau pertanyaannya apakah dengan tidak masuknya deal ini artinya saya tidak bisa membayar pinjol, juga jangan seperti itu ngelihatnya. Paham ya? Karena Allah itu punya jalan tidak terbatas. Sementara iblis itu, setan itu selalu membuat kesan bahwa satu-satunya jalan cuman ini. Yang saya baca dari jenengan tadi, nyuwun sewu, itu adalah bahwa satu-satunya cara untuk melunasi adalah dari proyek-proyek yang dibatalkan ini. Paham ya? Itu yang harus dibongkar. Bahwa ini tidak bisa aja kita punya pemikiran bahwa, oh, apakah karena saya mau melunasi ini, maka kemudian di-stop sama iblis, sama setan. Kalau punya cara pandang seperti itu, artinya kita tidak bisa tidak meyakini bahwa yang namanya setan itu lebih berkuasa daripada Allah dong. Paham ya? Paham. Jadi nomor 1, pada saat ini tidak terjadi, ya sudah tidak terjadi, cari yang lain. Jangan gerenengan, ngerti orang? Ya, jangan gerenengan bahwa ini kenapa ya? Oh, bisa jadi karena saya mau menggunakan ini untuk melakukan hal yang benar. Bisa, tapi gerenengan itu nggak bantu. Yang bantu adalah cek sekali, 2 kali, 3 kali. Nggak, cari yang lain. Cek sekali, 2 kali, 3 kali. Betul. Paham ya? Oke, saya potong ya. Boleh. Itu saya lakukan. Itu tuh Bang. Maksudnya untuk cari yang lain. Sebelum saya ada pikiran kayak gitu, biasanya saya dalam survei semua sebulan 5 tempat titik, itu dari pengalaman ya. Itu minimal 2 tempat itu deal. Ini saya Agustus saya 6 tempat. Tapi tidak ada yang deal. Sebagian ya Pak. Karena saya udah rada capek dari yang sebelumnya udah deal, padahal udah ada material atau tak rada biarin lah. Tapi ada beberapa yang saya tanya lagi, udah ada yang ngerjain Mas. Tadi kan jenengan nanya mau denger atau enggak. Aku kan menjawab. Ya kan, tapi terus sekarang jenengan bilang aku udah ngelakuin itu. Iya kan? Jadi kayaknya belum siap mendengar nih. Oh, ya. Betul ya? Ya enggak? Bener mau siap enggak? Siap. Karena kalau siap nggak boleh ada pembelaan, nggak boleh ada pembenaran saya udah ini itu. Karena saya selalu bisa mengatakan bisa jadi rezeki Allah itu ada di ke-10, ke-11. Yang sekarang jenengan ke-6 aja udah mengatakan, oh ini kok ditutup kayaknya. Paham ya? Paham. Jadi kalau kita berpikir sama Allah, Allah itu sebagaimana sangka hambanya. Buang jauh-jauh pemikiran bahwa ini ditutup oleh yang namanya iblis. Iblis itu lemah, doif, lemah banget.
Dia cuma bisa bisiki. Nah, jenengan ini menempatkan makhluk-makhluk itu dalam posisi yang sangat kuat. Seolah-olah mereka bisa mengatur hidup kita. Nggak bisa. Mereka bisa menggoda kita. Paham ya? Nih aku kayaknya kayak marah gini. Supaya dapat ini ya. Supaya jenengan bisa dapat esensinya ya. Buang jauh-jauh pemikiran bahwa iblis itu kuat. Bahwa si orang yang jenengan anggap sebagai orang tua itu hebat. Nggak. Kita itu menghebat-hebatkan dia. Fungsinya dukun itu cuma mengesankan semua yang ada dalam pemikiran kita itu ditampakkan hebat. Dan dia itu akan sangat jadi ahli cocokologi yang kemudian kita ambil lagi ilmunya. Nggak ada itu, Mas. Kecuali kita yang buat dalam alam pikir kita. Paham ya? Ya. Kalau saya mau kaitkan ya antara rintik-rintik hujan di luar dengan bagaimana suasana kita jadi syahdu, bisa. Tapi bukan itu esensinya. Kalau nggak salah, Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu anaknya wafat itu gerhana, sehingga orang-orang kala itu mengatakan, oh karena anakmu wafat ya Rasulullah, ya maka terjadi gerhana. Rasulullah, Nabi Allah bilang apa? Nggak ada hubungannya. Ngerti nggak, Mas? Paham ya? Jadi nggak usah itu yang namanya cocokologi. Kaitkan saja rumusnya. Mau tahu rumusnya? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu aja atau mau tahu bingit? Banget. Ya. Banget atau banget. Beneran? Ya. Janji. Ya, nomor 1. Terkait rezeki itu ada 2 rumusnya. Ada berapa? 2 rumus. Terkait apa? Rizki. Ada 2 rumusnya. Diulangi. Terkait rizki ada 2 rumusnya. Ada berapa? Ada 2 rumusnya. Terkait apa? Rizki. Sebut. Terkait rizki ada 2 rumusnya. Saya belum cerita. Saya tanya lagi. Ada usaha berapa? Kita. Nah, jangan dijawab dulu. Ada berapa? Ada 2. Apa? Terkait apa? Rizki. Rizki itu ada 2. Ya, saya baru mau cerita nih. Ya, saya minta Anda ulang-ulang supaya nancep. Yang ada 2 terkait apa? Rizki. Oke, paham ya? Ya. Paham ya? Nomor 1, diingat ya. Kalau rizki itu belum kita dapat, rumusnya adalah meyakini bahwa yang namanya takdir itu di ujung ikhtiar. Bukan di ujung niatan, bukan di ujung syahwat sangka, bukan di ujung katanya. Paham ya? Takdir itu di ujung ikhtiar. Dan ikhtiar itu menentukan kita. Setuju. Paham ya? Ya. Niat sudah, tapi ikhtiar harus terus dijalankan. Kalau ditutup pintunya, ya emang itu caranya yang namanya iblis dan setan itu akan bermain di keputusasaan kita. Dan tugas kita adalah memanjangkan lagi. Oh, bisa jadi kali berikut. Bisa jadi kali berikut. Dan yang namanya rezeki jangan ditutup hanya soal duit ya, Mas ya. Oh iya. Bahwa jenengan bisa berjalan, bisa bernafas. Iya. Penglihatan sejak pagi tadi sampai sekarang bisa melihat berapa banyak hal. Betul? Iya, betul. Jadi jangan menutup di situ. Oh iya. Setan itu hanya akan menyebut bahwa yang namanya rezeki itu hanya dari urusan duit. Enggak. Walaupun yang paling menyita perhatianmu kayaknya urusan uang, betul ya? Saat ini. Betul kan? Betul. Jadi nomor 1, Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih. Dengan Allah belum memberikan, bukan berarti Allah tidak akan memberikan. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkan kita dengan tidak diberikan saat ini. Kenapa? Karena pikiran jenengan masih ruwet. Jangan-jangan nanti meyakini bahwa yang aku dapat ini bukan dari Allah, tapi dari yang lain. Bisa dari usahaku, bisa jadi kenalanku, bisa jadi kegigihanku. Betul? Itu yang mau Allah bereskan. Dan mungkin tugas saya di sini adalah menegaskan itu. Apapun itu dari Allah. Paham? Paham. Yang namanya dukun nggak punya kuasa. Siapa yang nggak punya kuasa? Dukun. Dukun kenapa? Nggak punya kuasa. Yang namanya setan nggak punya kuasa. Siapa yang nggak punya kuasa? Setan. Nggak punya kuasa. Ya. Paham? Mereka cuma mengesankan punya kuasa. Dan makanya aku sebel banget setiap kali ada pemikiran insinuasi. Insinuasi nggak diucapkan. Tapi terbaca bahwa mereka tuh kuat. Enggak, mereka nggak kuat. Paham ya? Dukun, enggak. Oh, soal yang kau rasakan di perutmu itu karena kau meyakini, maka terus akan seperti itu. Psikis. Ya. Paham ya? Ya. Dan memang penyakit psikis itu punya pengaruh yang besar kepada fisik. Betul. Tapi tugas nomor 1, penyembuh itu adalah Allah. Titik, selesai. Bahwa kau diberi sakit, ya udah. Yang harus dilakukan apa? Mensyukuri rasa sakit itu. Karena kau lagi dibersihkan. Paham? Jadi rumus 1 apa tadi? Takdir berada di tangan Allah. No, ujung ikhtiar. Ujung ikhtiar. Ya, memang semuanya diatur oleh Allah, tapi takdir itu ada di ujung ikhtiar. Jadi every day, setiap hari yang jenengan lakukan adalah menambah ikhtiar. That's it. Nggak usah tambah gerenengan, nggak usah tambah, nih jangan-jangan jikalau mestinya. Paham ya? Itu rumus pertama, diulangi. Jika adalah di ujung ikhtiar. Yes, itu kalau belum mendapatkannya. Ya. Kalau sudah mendapatkannya, berapapun itu, rumusnya begini. Rezeki itu sudah ditakar, tidak akan tertukar. Diulangi. Rezeki itu apa?
sudah ditakar tidak tertukar. Yes. Jadi kalau jenengan belum dapat, mau upaya kayak gimana pun memang enggak. Tapi kalau dapatnya 100, ya 100. Orang itu baru diwafatkan kalau dia sempurna mendapatkan yang namanya rezekinya. Jadi bisa jadi memang itu bukan rezeki jenengan. Paham ya? Ya, kalau memang sudah dikatakan nggak ada respon, dia sudah mengatakan tidak, besok kita coba lagi. Tapi bisa jadi itu memang bukan rezekimu. Kita nggak usah khawatir bahwa ini tidak menjadi rezeki kita karena kemampuan orang itu, karena dukun itu, karena setan ini. Enggak. Karena Allah belum menetapkan begitu. Jadi 2 rumusan itu ya Mas, dipegang ya. Ya, buang jauh-jauh. Kalau perlu, nggak usah jadi pemikiran si orang itu. Bahwa dia sudah meninggalkan satu bekas dalam hidupmu. Bekas yang pahit. Itu ada alasan kenapa Allah izinkan. Dan pertanggungjawaban dia adalah pertanggungjawaban dia. Ya, pertanggungjawabanmu adalah kenapa ya? Aku kemarin kok kayaknya bodoh sekali. Kok aku membiarkan diriku semudah itu, diperdaya. Ya ini pelajaran. Karena apapun yang terjadi itu hanya peruntukannya adalah supaya kita bisa belajar, mempersiapkan diri di masa depan. Ya, dan kita kalau orang beriman ngelihatnya adalah sebagai kita lagi disiapin untuk hal-hal yang istimewa nih, hal-hal yang baik, derajat bukan cuma di mata manusia, tapi di mata orang-orang yang mulia, di mata makhluk-makhluk mulia, di mata Allah. Kalau kita bisa ikhlas menerima ini semua. Tadi jenengan udah bilang, saya keluarkan dari uang saya sendiri, karena saya nggak ingin mereka pulang kampung, nggak bisa pulang kampung, makanya untuk uang bus dan segala macam. Itu istimewa, ya. Jenengan tetap mengambil tanggung jawab walaupun itu bukan tanggung jawab jenengan. Itu istimewa. Allah senang itu. Jalankan lagi. Tuntaskan. Jangan biarkan orang itu bercokol dalam pikiranmu. Keberhasilan sesi hari ini adalah apabila besok, lusa, dan 3 hari dan selanjutnya, jenengan udah semakin tidak memikirkan dia. Jenengan terus memikirkan bahwa pernah dikadalin sehingga nggak boleh dikadalin seperti itu lagi. Ya, bahwa ada orang yang mendekat tuh pasti mengambil manfaat, itu ada, makanya kita harus hati-hati. Tapi kita punya keyakinan pada Allah. Saya pernah ditipu juga kok Mas, makanya aku bisa ngomong begini. Kenapa jenengan melalui hidup yang seperti itu? Karena jenengan punya keistimewaan yang hanya diberikan kepada jenengan. Berapa banyak orang mengandalkan hidupnya dari jenengan? Ya alhamdulillah sih. Bukankah itu sesuatu yang harus disyukuri? Iya memang sih. Ya. Salam dulu. Salam. Ora apa-apa. Aku tahu ini melelahkan. Ngerti ya Mas ya? Dan kau tadi bertanya. Tarik nafas dulu Mas. Oke. Mas, monggo. Ora apa-apa. Tangis itu tahu nggak fungsinya apa? Melembutkan hatimu. Ya alhamdulillah sih, Coach. Ya. Orang-orang saya semua pada setia, nggak pernah bekerja saya itu. Alhamdulillah. Mas, ingat mereka Mas. Iya. Kuat untuk mereka. Jangan biarkan, ya, jangan biarkan pemikiran tentang orang nggak berguna itu, ya, pernah memposisikan sebagai ayah jenengan, itu membuat jenengan jadi putus asa, jadi tidak mempercayai orang lagi. Percaya wajib, tapi pada orang yang tepat, ya Mas ya. Aku percaya jenengan lagi disiapkan untuk hal-hal istimewa dari sini. Terkait istri, apakah ridho istri penting? Ya penting lah. Tapi istri bisa diajak ngobrol juga dong. Iya jujur aja, Coach. Saya itu nikah pun juga sebenarnya kan nggak pakai apa-apa. Benar-benar mulai nol lah. Istri itu aja benar-benar berjuang. Nggak pernah saya ajak jalan-jalan. Saya mentingin buat anak turun saya karena saya nggak pengen anak seperti saya. Untuk nyiapin masa depan anak lah. Sampai nggak ajak jalan-jalan atau apa demi untuk anak-anak lah. Nah istriku mau gara-gara ini semua. Tapi kalau saya sih nggak ada masalah. Kalau masalah apa namanya harta benda mah saya, karena saya lahir dari nggak punya apa-apa. Yang penting saya ada semua. Tapi karena istri backgroundnya itu orang tuanya bekerja semua, untuk ukuran orang kampung itu orang berada. Nggak pernah ngalamin susahnya hidup di kampung. Hidup itu seperti apa. Jadi saya wajar gitu. Mungkin kan beda background itulah. Abis ini ajakin ngobrol sama istri, tapi bukan pakai ucapan, pakai kolbu. Minta doa dia, minta dukungan dia. Ada hal-hal yang dia nggak paham, yang perlu dia rasakan itu adalah keyakinan suaminya, ya, bahwa ini baik-baik aja.
tugasmu itu sebagai sakan. Apa Mas? Sakan tuh naungan. Tapi soal mata pencarian, apapun itu selama halal nggak masalah. Yang penting ada ketenangan yang dirasakan oleh istri. Istri itu tidak tenang bukan karena pilihan bisnismu. Istri itu tidak tenang karena saat ini jenengan lagi nggak tenang. Kalau saya sih jujur aja, kalau untuk saya sendiri sih, saya cuma mikirin anak-anak pekerja saya. Sampai ditawarin, nggak mau lah, nanti bosku kalau tahu-tahu ada kerjaan siapa yang kerja. Kesetiaan itu diganjar dengan kerja keras. Ya Mas? Ya, aku boleh rekomendasi, boleh ya? Jenengan habis ini sholat tobat, kemudian doa kepada Allah, minta maaf atas segala kesalahan dalam berpikir, kesalahan dalam menyaksikan, meragukan Allah. Ya, dalam doa itu maafkan orang-orang yang bersalah pada jenengan. Tapi mulai saat ini jangan biarkan mereka muncul dalam pemikiran jenengan. Nah itu yang terus terang coach, saya yang rada susah dengan keadaan seperti ini. Maksudnya kalau saya sendiri, anak-anak semua mau kerja di tempat lain, saya nggak ada pikiran anak-anak. Tapi anak-anak ini Timmu. udah nggak mau kerja. Ada 2 orang, 3 orang. Udah pokoknya kerja nggak kerja aku ikut Mas. Lah anak istrimu kan butuh. Nggak masalah pakai motor ku apa sampai. Boleh nggak aku kasih usul? Sepakati sampai akhir tahun ini. Jadi kalau memang tidak ada hal yang bisa dihasilkan, ya jenengan juga mesti punya rencana lain. Mohon maaf, dari awal itu, dari sebelum saya sampai bilang gini, ya udahlah kalau memang nggak kerja tempatku seminggu, paling lama banget 10 hari lah, udahlah cari tempat lain. Kalau memang kita jodoh Mas pasti bareng, sudah sama-sama kenal, gampang saya bilang itu. Enggak, aku udah nyaman sini. Gini Mas, ya nomor 1 itu tidak salah. Iya. Tapi yang perlu jenengan gariskan adalah kita baru bisa menolong orang lain kalau kita udah bisa menolong diri sendiri. Paham ya? Iya. So yang jenengan mesti lakukan, kasih batas waktu akhir tahun ini. Biar nggak usah dibahas lagi. Iya. Tapi akhir tahun nanti dibahas lagi. Tapi untuk yang sekarang, kesetiaan itu harus diganjar dengan upaya yang luar biasa. Bisa. Allah Maha mendengar dan kita doa hari ini, ya insya Allah akan terbuka ruang-ruang itu. Sehingga mereka juga bisa bekerja. Dan hati-hati dalam memilih orang-orang. Ya? Iya. Bismillah. Salam hangat untuk istri dan keluarga. Salam hangat untuk Ya, terima kasih Coach. Suun sangat udah datang. Iya. Coach kasih solusi.